Assalamualaikum Pak. Jadi kalau kita lihat netizen Indonesia ini memang sangat luar biasa. Tidak hanya tokoh di dalam negeri, tokoh publik dunia, sampai Sungai Are tempat tenggelamnya anaknya Pak Ridwan Kamil juga dihujat. Nah sekarang saya mau tanya, memang sangat luar biasa dari pemilihan kata-kata yang sangat tidak sangat tidak sopan, kadang-kadang tidak manusiawi gitu Pak kan. Jadi sekarang sejauh mana peran pemerintah untuk menertibkan netizen yang memang sering membuat ulah seperti itu gitu Pak. Dan sekarang sejauh mana peran pemerintah sudah dilaksanakan untuk mengatasi netizen yang memang kurang beretika di dunia maya Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dede atas pertanyaannya. Kepada Bapak Rifki Edrus, saya persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Ini memang bagian yang yang cukup kompleks, bahwa di Twitter Indonesia itu menjadi pengguna Twitter nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Salah satu top 10 Instagram user di seluruh dunia. Adaptasi digital di Indonesia, literasi digital itu di angka 3,49 dari skala 0 sampai 5 gitu. Jadi di atas hampir 3,5, which lumayan bagus ya, berada di tengah-tengah gitu literasi digitalnya kita. Makanya ada webinar seperti ini untuk bisa menginformasikan tentang bagaimana cara beretika di internet gitu ya. Bagian ini yang pemerintah bisa lakukan, dan ada aturan-aturan yang sedang digodok maupun yang sudah dikeluarkan. Tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah bukan hanya pada pemerintah. Pada platform sosialnya pun mereka melakukan pengamanan tertentu. Dari sekian banyak akun yang memberikan hate speech, sebagian besar sudah ditutup akunnya. Namun tetap aja apabila tidak ada pemahaman dari internalnya, dia bisa bikin akun baru kemudian melakukan hal yang sama gitu. Itu itu tinggal kedewasaan personal, individualnya untuk bisa beretiket, Nah, oleh karena itu ada webinar ini, literasi digital, yang mengundang para ahli gitu, mengundang praktisi hukum untuk bisa menyampaikan informasi ini agar teman-teman tahu, memiliki informasinya dan tahu bagaimana cara beretika di internet. Banyak yang sudah dilalui ya. Webinar ini salah satu contoh kecil dari apa yang pemerintah kita usahakan untuk bisa membuat warga Indonesia lebih sadar dalam etika berinternet. Salah satunya. Selain itu masih banyak beberapa aturan-aturan lain, dan tidak cuma hanya pemerintah, platform-platform digital pun juga melakukan pengamanan terhadap komen, post yang tidak sesuai dengan standar-standar sosialisasi di dunia maya. Jadi memang ada, namun ya bagaimanapun juga kedewasaan pribadi sih gitu. Sehingga ya sudahlah, orang mau apa itu bagian orang, yang penting saya tidak gitu. Itu kedewasaan pribadi yang paling bisa diimplementasikan dalam hal ini. Mungkin Pak Sepul ada tanggapan lain tambahan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifki. Kepada Bapak Safarudin, apakah ada yang ditambahkan, Pak? Ya, jadi memang banyak ya akun-akun, walaupun kadang-kadang sudah terverifikasi juga sempat juga ya menyebarkan hoax. Nah, kita lihat ya. Dan ini yang bisa kita lakukan kalau power of netizen itu kan melaporkan rame-rame, dan itu kalau kita laporkan rame-rame akunnya bisa di-ban ya. Ataupun peran pemerintah juga. Peran pemerintah bisa juga menutup. Kan pemerintah punya akses ke media sosialnya ya. Nah, misalnya dulu kan pernah di halaman Facebooknya John Roo dulu. Itu malah pengikutnya tuh 1 juta lebih itu John Roo dulu. Karena dia menyebarkan informasi-informasi yang membuat kericuhan, akhirnya itu ditutup.
Nah, itu apakah itu oleh pemerintah atau itu saya tidak tahu ya. Tapi tentu pemerintah kan melalui Kominfo itu pasti memberikan atensi terhadap akun-akun yang membuat heboh, dan ini pasti ya. Nah, ketika ya netizen juga dengan secara bergotong royong juga bisa juga kan itu akun tersebut, dengan kita laporkan itu bisa down akunnya itu ya, dengan kita laporkan bahwa informasi yang disebarkan ini toksik dan segala macam bisa. Kemudian pemerintah juga bisa. Jadi yang bisa kita lakukan kalau ada akun-akun yang menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax dan toksik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.